Kelihatan, Pak. Oke. Dan ya, oke. Nah, kita bicara masalah perdagangan luar negeri, proteksi, globalisasi, dan tata pembayaran. Kenapa kita melakukan perdagangan luar negeri? Kenapa? Pertanyaannya. Apa sih perdagangan luar negeri itu? Ya, perdagangan luar negeri as simple as apa? Perdagangan luar negeri itu ya kita dagang dengan luar negeri kan? Kok nggak bisa jalan? Oh, oke. Kita berdagang dengan negara lain. Nah, itu sudah dimulai sejak dulu kala. Ya, sejak dulu kala. Itu yang dimulai pada abad 16-17 dari tahun 1500-an. Ya. Itu ada mazhab merkantilisme. Nah, apa itu mazhab itu? Itu menyatakan bahwa negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barang ke luar negeri, kan? Nah, tetapi di dalam perdagangan luar negeri nggak bisa semua menjual ke luar negeri kan? Karena harus ada yang dibeli dong. Kalau menjual semuanya bagaimana? Siapa yang mau beli? Kalau semuanya dijual, kan? Kita menjual ke katakan ke Malaysia. Kemudian Malaysia juga yang jual ke Filipina. Dia menjual lagi ke mana-mana. Kalau semuanya jual semua, nggak ada yang kan nggak mungkin ya. Jadi perdagangan itu ya saling jual, saling beli. Kita jual ke Malaysia, nah kita juga beli dari Malaysia. Nah, mungkin Anda paham semua negara kepingin perdagangannya surplus. Artinya apa surplus itu? Surplus artinya jumlah barang yang dijual, bukan jumlah, nilai ya, bukan jumlah ya, nilai barang yang dijual ke luar negeri dengan nilai barang yang dibeli dari luar negeri, pengennya adalah yang banyak yang kita jual ke luar negeri. Semuanya begitu ya, tetapi karena semuanya begitu, mau tidak mau ada yang defisit, ada yang surplus. Ada yang perdagangannya surplus, artinya jumlah barang, nilai barang yang diekspor lebih tinggi daripada nilai barang yang diimpor. Tapi ada juga sebagian negara yang mengalami defisit, yaitu nilai barang yang dibeli itu lebih banyak daripada nilai barang yang dijual ke luar negeri. Ya. Tetapi pada intinya semuanya kepingin melakukan perdagangan luar negeri yang bernilai surplus. Masuk akal ya? Nggak mau rugi kan? Nah, kemudian ada lagi mazhab yang lain yaitu mazhab klasik ya, yaitu bahwa tidak hanya orang itu supaya bisa untung, itu tidak bisa hanya menjual barang ke luar negeri sebanyak-banyaknya. Tapi kita harus bisa memilih-milih, ya, memilih-milih mana barang yang bisa kita jual ke luar negeri, mana barang yang tidak bisa, ya, supaya bisa lebih efisien lagi. Ya. Yaitu kita mengadakan namanya spesialisasi. Ya. Spesialisasi artinya apa? Kalau kita memang lebih spesial dalam memproduksi sebuah barang, yang kita perdagangkan ya barang itu. Nah, itu yang ada di dalam mazhab klasik yang dipelopori oleh David Ricardo ini. Kemudian di dalam mazhab ini juga disebutkan bahwa kalau bisa tadi yang saya sebutkan, perdagangan itu ya sebanyak-banyaknya kita berjualan barang kita ke luar negeri. Ya. Nah, supaya bisa menjual barang ke luar negeri sebanyak-banyaknya, harus ada yang namanya bebas dari hambatan perdagangan luar negeri. Ya. Memang apakah ada hambatannya? Ya, ada perdagangan, ya ada hambatan itu banyak, menciptakan perdagangan yang tidak bebas. Logikanya atau insting kita
Kan kita kepingin tadi yang saya bilang kan, orang itu harus negara itu harus surplus daripada defisit kan. Nah, artinya apa? Kita berusaha semaksimal mungkin sehingga kita bisa menjual barang sebanyak-banyaknya, membeli yang sedikit-sedikitnya. Nah, itu dimanifestasikan dalam bentuk apa? Barrier atau halangan-halangan dalam perdagangan internasional. Salah satu di antaranya apa? Kita melakukan tarif. Ya, nanti kita bicarakan juga di sini. Tarif itu kita kenakan kepada barang-barang impor yang tinggi, sehingga barang yang kita impor dengan tarif impor yang disebut dengan barrier atau constraint atau halangan-halangan dalam melakukan perdagangan. Nah, itu kepinginnya semua negara ingin melakukan itu, terutama untuk membatasi barang yang masuk sebesar-besarnya, tapi kepinginnya tidak ada batasan kalau kita melakukan ekspor. Nah, kalau semua negara begitu kan nggak jadi perdagangan kan? Nah, oleh karena itu sekarang itu ada namanya organisasi dunia yang mengatur perdagangan itu. Apa namanya? Masih ingat nggak? Ada yang bisa menyebut kira-kira? WTO. Nah, betul WTO ya, WTO. Jadi World Trade Organization. Nah, itu yang akan mengatur perdagangan antar negara. Ya, tapi itu complicated juga. Ya. Kemudian ini saya sampaikan di sini. Dulu, jangan. Oke. Ya. Oke. Beberapa keuntungan. Ini kok saya ketutup ya. Bentar ya. Oke, beberapa keuntungan dalam melakukan perdagangan. Perdagangan luar negeri ya, bukan perdagangan dalam negeri. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Semua barang itu mampu kita produksi di negeri kita. Kenapa nggak mampu? Apakah kita bodoh? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Bodoh dalam artian kita tidak menguasai teknologinya, bisa jadi kan, gitu ya. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan barang itu. Oleh karena itu harus beli dari luar negeri. Nah, salah satu keuntungannya begitu ya. Nah, kemudian kedua memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Tadi yang saya bilang ya, kita itu tidak sebuah negara mungkin tidak bisa menghasilkan barang sendiri, harus beli dari luar negeri. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin. Tapi ada yang juga yang berdebat gitu. Kita bisa bikin kok. Apa coba? Yang nggak bisa apa sih, orang Indonesia yang nggak bisa apa sih? Susah semua. Nah, bisa semuanya. Komputer bisa. Pesawat aja bisa kita itu. Kan? Nah, tapi ada hubungannya dengan yang kedua itu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Artinya apa? Kalau kita paksakan membuat barang yang sebenarnya tidak bisa diproduksi dalam negeri, bisa sebenarnya pesawat bisa, apa yang nggak bisa tadi saya contohkan ya, semuanya bisa. Tetapi barang-barang yang sebenarnya kita tidak bisa saya katakan tadi bisa diproduksi dalam negeri tapi tidak efisien, ya kan? Sehingga cost of production-nya tinggi. Nah, oleh karena itu kita tidak usah saja melakukan atau membuat barang-barang yang kita tidak bisa tadi. Kita harus konsentrasi pada barang-barang yang kita buat secara lebih efisien dibandingkan dengan luar negeri. Muncullah spesialisasi ini. Indonesia spesialisasinya bidang apa? Contohnya saja ya, batik. Batik. Nah, kita bisa berdagang batik. Kenapa? Di luar negeri tidak ada yang bisa membatik. Di Indonesia membatik sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari
spesialisasi membuat barang-barang dari batik untuk kita perdagangkan ke luar negeri. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi munculnya spesialisasi ini karena ada barang-barang yang sebenarnya tidak bisa diproduksi dalam negeri, tapi kalau kita kekeh mau diproduksi dalam negeri bisa juga, tapi tidak efisien. Daripada kita produksi dalam negeri, mendingan kita impor saja atau membeli dari luar negeri. Nanti kita lihat katanya nggak boleh impor banyak-banyak, ya memang nggak boleh impor banyak-banyak, tapi kita lihat spesialisasi itu walaupun kita beli dari luar negeri tetap masih menguntungkan bagi kita sebagai importir ya. Jadi Anda jangan pokoknya tidak impor, itu juga salah ya. Kita harus impor, tapi impornya juga harus pilih-pilih barang apa yang sudah impor supaya tetap kita mendapatkan keuntungan yang maksimal di dalam perekonomian dalam negeri ya. Kemudian keuntungan yang lain ya. Bentar dulu. Aduh. Kadang-kadang saya itu ini apa namanya? Nah, udah harusnya ada di dalam slide berikutnya tadi. Oke ya. Saya pindah lagi. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Nih, alasan yang paling nyata karena memang setiap negara tidak bisa menghasilkan semua barang-barang yang dibutuhkan. Ya, tadi yang saya sebutkan ya, sudah saya jelaskan ya. Pertama, misalkan di negara Eropa, ini contoh yang lain nih, membutuhkan rempah-rempah yang tidak dapat dihasilkan di negara-negara mereka. Maka mereka mesti mengimpor dari kita, ya. Begitu juga sebaliknya. Kita mengimpor apa dari negara Eropa? Kira-kira. Apa yang kita nggak bisa produksi dibandingkan dengan negara Eropa? Pak, ada yang punya pendapat? Mobil, sport. Mobil perlu diproduksi itu mobil itu. Di Kerawang ada tuh mobil. Tapi yang sport, Pak? Yang sport ada. Apa lagi? Benar juga sih mobil, Mi. Tapi mobil jenis tertentu gitu kan, Mi, maksudnya, Mi. Tidak mobil sembarang mobil. Lamborghini kan kita nggak bisa, gitu kan. Ya, kita beli sana. Ya, usah gede-gede, Mi. Cheese, tau cheese nggak kalian? Cheese. Ya, cheese yang suka Amel beli di mana itu? Di pizza itu kan, atau di makanan Italia. Bagi yang senang makanan Italia itu kan kalau ada cheese. Nah, cheese itu kadang-kadang kita nggak bisa karena memang di kita tidak bisa menghasilkan cheese yang baik. Ya. Banyak sebenarnya, terutama kalau Anda diminta contoh, terutama adalah barang-barang yang memang bisa dihasilkan karena khas negara itu dan juga karena alamnya membuat seperti itu. Ya, contohnya kalau Anda mau beli apa namanya maple syrup. Tahu maple syrup nggak Anda? Maple syrup itu sirup yang biasa dipakai kalau kita makan pancake. Bagi yang suka makan pancake. Kalau nggak tahu pancake, kue penekuk. Orang Indonesia bilang kue penekuk. Sebenarnya aslinya kue aslinya kue pancake. Gitu. Nah, pancake itu aslinya itu dimakan dengan maple syrup. Maple syrup itu sirup yang terbuat dari pohon maple. Anda tahu pohon maple nggak? Nggak tahu ya. Oke, saya juga yakin nggak tahu kan, karena maple itu tidak hidup di sini. Kalau kita tanam di sini pun juga tidak akan keluar itunya sirupnya nggak akan keluar. Tapi ya bukan maple ditanam kemudian keluarnya sirup yang enggak ya, bikin juga sirup tapi bahan bakunya dari pohon maple. Anda tahu bendera Kanada nggak? Gambarnya apa itu? Tahu. Gambarnya apa itu? Daun. Nah, itu daun maple itu.
Daun maple itu kayak seperti itu. Nah, sirup yang ada di Kanada itu atau negara-negara yang ada 4 musim itu bisa memproduksi maple syrup itu. Nah, di kita ada nggak? Anda cari, ada di farmer market, ada di ranch market, ada di toko-toko imported goods itu ada, ya. Mahal tapi manis juga. Oke. Nah, yang kayak gitu itu kita nggak bisa memproduksi sendiri. Kenapa? Karena memang barangnya tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Bisa nggak sebenarnya dipaksakan? Bisa, tapi tidak menguntungkan. Bisa nggak dibikin menguntungkan? Bisa juga sebenarnya kalau kita bikinnya palsu atau KW. Nah, Anda bisa melihat itu maple sirup KW itu banyak di dalam negeri. Produksi Kerawang itu pasti ya KW, karena di Kerawang sama jadi kenyang betul dengan maple syrup itu. Oke, kemudian yang kedua tadi apa? Kita bisa menguntungkan karena spesialisasi. Ini tadi ya, ini bisa Anda baca ya, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Sebab kita bisa juga memproduksi barang-barang yang diproduksi oleh negara lain, tetapi kalau kita memaksakan memproduksi itu tidak efisien, sehingga kita hanya lebih baik memproduksi barang-barang yang memang spesialis kita, ya, spesialis kita. Ukir-ukiran itu kan spesialis kita ya, gitu ya, produksi bolehlah ya, tapi kalau tidak spesialis ya jangan, nanti kita rugi sendiri, karena kalau tidak spesialis cost of production-nya menjadi lebih mahal. Oke. Nah, ini juga hubungannya dengan tadi yang saya sebutkan tadi. Nih, keuntungan yang akan didapat dengan mengadakan spesialisasi apa? Pertama, faktor produksi yang dimiliki setiap negara harus digunakan dengan lebih efisien. Nah, karena efisien, ya kan, kita bisa memproduksi lebih banyak, maka banyak orang yang bisa menikmati barang-barang itu. Ya. Sekarang Anda lihat negara Jepang ya, jangan Jepang deh. Prancis mungkin ya, atau Jerman, negara-negara maju itu. Ya. Dia dengan kita, kalau kita spesialisnya apa dibanding dengan mereka? Kita spesialisnya ya memproduksi barang-barang pertanian aja, karena kita tanahnya luas, subur. Kan? Nah, kalau di Prancis atau di Jerman mau bikin beras gitu, susah. Beras yang kualitasnya bagus itu susah, karena memang alamnya tidak bisa dipakai untuk memproduksi barang itu. Sebaliknya kita, kalau kita itu suruh bikin mesin-mesin yang besar-besar itu ya nggak efisien. Kenapa? Karena kita tidak menguasai teknologinya. Kalau dipaksa pun juga bisa sebenarnya, tapi tidak efisien. Nah, oleh karena itu kita spesialisasinya sendiri-sendiri aja. Kita spesialisasinya di barang-barang pertanian. Nah, kemudian di negara maju itu spesialis bidang produksi barang-barang yang high technology. Itu ya. Sampai situ ada yang pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, nah, yang lain adalah memperluas pasar industri dari barang-barang dalam negeri. Ya, dengan kita memproduksi spesialis suatu barang, bisa kita ekspor, bisa kita jual ke negara lain, tentu saja kita bisa memperluas barang kita. Kalau memperluas pemasarannya, akan meningkatkan produksinya juga. Ya. Coba sekarang ya Anda bayangkan, kalau seandainya ini saya matiin dulu supaya saya bisa melihat Anda. Oke. Kalau seandainya kita bisa mengekspor beras, ya, beras ke negara Cina. Nah, coba
berapa juta ton yang bisa kita ekspor. Sekarang kalau seandainya kita asumsikan saja, mereka makan beras sehari sekali 1 piring. Oke. Berapa penduduk Cina itu? 1 miliar. Kan? Katakanlah separuh saja. Dia 1,4 miliar sih. Separuh saja yang mereka makan itu bisa kita pasok dari Indonesia. Paham? Jadi kita setiap hari itu harus bisa 700 juta piring, bayangin aja. Itu kan pasar yang luas sekali. Makanya banyak orang atau banyak negara yang mengekspor barang ke negara-negara yang penduduknya banyak. Karena barang yang negara yang berpenduduk banyak, potensi untuk bisa kita pasarkan lebih luas kan. Nah, oleh karena itu Indonesia juga menjadi inceran itu. Indonesia kita berapa? Ada 200 juta, 230 lebih pada. Bayangannya 250 juta gitu. 250 juta itu kalau satu orang itu mengkonsumsi daging katakan gitu. Supaya gampang ya, 1 bulan 1 kilo aja. Jadi setiap bulan itu ada 250 juta kilogram daging yang harus disediakan untuk Indonesia. Nah, itulah makanya banyak negara-negara yang mengincar Indonesia. Wah, ini pasar yang potensial. Negara yang berpenduduk banyak, Indonesia, Cina, India, Australia, Amerika, kan banyak-banyak tuh, Brazil. Negara-negara yang penduduknya banyak banget. Ya. Satu keluarga ada anaknya 8, ada yang 9. Anda datang dari keluarga besar enggak? Kalau Anda datang dari keluarga besar itu juga sudah enggak zamannya. Zaman kita kalau saya itu masih orang zaman dulu. Nah, saudara saya itu 7, 6 deh, 7 dengan saya. Kalau Anda kan saudara paling 2, 3. Kecuali ada yang khusus sih, ada juga sih saudaranya 8 juga ada sih. Tapi dulu enggak zaman sebenarnya. Pengecualian aja. Biasanya sekarang anak-anak modern itu anaknya 2, 3 gitu. Ya, kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Cuma ada anaknya 9, ada yang 11. Ada yang 11 tuh. 11 itu ada yang anaknya 11. Enggak tahu dia mau bikin keluarga, mau bikin kesebelasan PSSI, ya enggak tahu saya. Keluarga banyak banget itu. Dan itu ada juga yang keluarganya saudaranya itu 7 gitu, tapi 7 itu laki semua. Juga. Nah, jadi dia masih pengen perempuan. Datang lagi laki-laki gitu, sampai kepada perempuan yang terakhir udah ngos-ngosan sekali. Nah, kita negara besar penduduknya, jadi menjadi negara yang dilirik untuk dijadikan bangsa pasar. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi dengan adanya spesialisasi maka industri dalam negeri itu pasarnya tidak hanya dalam negeri, tetapi bisa produksi barang yang sebanyak-banyaknya. Memproduksi barang sebanyak-banyaknya dengan endowment atau dengan modal yang terbatas, mau tidak mau harus menggunakan teknologi modern. Di barang produksi barang yang sebanyak-banyaknya. Memproduksi barang sebanyak-banyaknya dengan endowment atau dengan modal yang terbatas, mau tidak mau harus menggunakan teknologi modern. Kalau kita membuat rokok dengan masih menggunakan tangan untuk melinting itu ya sampai kapanpun juga tidak akan bisa banyak produktivitasnya. Tapi kalau kita bisa menggunakan mesin, sekali lintingan itu, mesin itu bisa mengganti orang berapa banyak, kan? Jadi dengan adanya dalam negeri bisa meningkatkan produktivitas. Oke. Nah, di dalam perdagangan luar negeri itu ada beberapa asumsi yang dipakai ya. Asumsi ini kita pakai dan kita anggap berlaku. Yang pertama adalah
ada disebut sebagai keuntungan mutlak atau absolute advantage. Yang kedua ada comparative advantage atau keuntungan yang berbanding. Atau apa ya? Comparative advantage itu keuntungan relatif sebenarnya. Ya, ada keuntungan absolut, ada keuntungan relatif. Absolute advantage sama comparative advantage. Dua ini berlaku. Maksudnya apa sih? Nanti saya jelaskan di belakang. Kita itu dalam sebuah negara itu biasanya ada yang disebut dengan keuntungan mutlak untuk menghasilkan barang. Ada juga yang negara itu mempunyai keuntungan atau keunggulan sebenarnya, keunggulan relatif dibandingkan negara lain dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, gitu. Kita itu punya keuntungan mutlak apa? Batik. Batik itu kita punya keuntungan mutlak. Nah, tapi keuntungan relatif itu mungkin kalau kita menghasilkan beras atau padi itu keuntungan kita punya keuntungan relatif dibandingkan dengan katakan saja Bangladesh. Tapi mungkin Filipina atau Jepang itu punya keuntungan relatif menghasilkan beras dibandingkan kita. Ya. Tapi kalau keuntungan absolut itu memang sudah punya kita dan tidak bisa lagi dibandingkan dengan negara lain. Negara lain tidak mempunyai keahlian untuk melakukan itu. Tadi saya contohkan bahwa batik. Siapa yang bisa bikin batik kecuali Indonesia? Malaysia mau mengklaim ya, tapi kayaknya dia masih jauh lah. Kalau mau mengklaim punya keuntungan mutlak dalam menghasilkan batik. Ya. Jadi asumsi ini dipakai dua asumsi. Yang pertama ada keuntungan mutlak, yang kedua ada keuntungan berbanding. Kemudian selain itu ada beberapa keuntungan-keuntungan yang lain dalam perdagangan luar negeri. Ya. Yang pertama apa? Negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesempatan kerja penuh, tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. Ya. Jadi asumsi sekaligus sebagai keuntungan adalah bahwa asumsinya kalau negara itu melakukan perdagangan yang ke luar negeri itu semua sudah tidak ada yang nganggur. Kecuali kemarin natural rate of unemployment, masih ingat kan natural rate of unemployment yang saya jelaskan kemarin itu. Ya, kita menganggapnya yang nganggur ya tinggal yang ada di natural rate of unemployment itu. Jadi semua kerja penuh sehingga produksi bisa optimal. Nah, sehingga demikian nggak ada faktor produksi yang nganggur, nggak ada. Semua faktor produksi sudah utilize, nggak ada yang underutilize. Semua sudah digunakan, semua sudah ikut berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa secara nasional. Nah, kemudian yang kedua adalah kita nanti akan bicara tentang perdagangan luar negeri, keuntungan mutlak dan keuntungan absolut. Asumsi kita bisa melakukan dalam negeri apa yang kedua? Yang kedua ya tentu saja kita tidak ada faktor-faktor yang menghambat atau nggak ada barrier atau adanya perdagangan bebas. Ya, perdagangan bebas yang terjadi antar dua negara. Ya, itu asumsinya. Walaupun sebenarnya ya agak susah untuk mengatakan bahwa asumsi ini bisa berlaku. Tetapi untuk bisa menganalisis absolute advantage dan comparative advantage, kita memerlukan dua asumsi ini. Ya. Jangan nanti bicara bahwa Pak, kalau itu perdagangan itu mungkin nggak bisa dilakukan kan masih di dalam masih ada yang di dalam negeri masih ada yang unemployment. Nah, kita nggak bisa bilang begitu. Kita berasumsi bahwa semua sudah melakukan atau sudah bekerja, semua sudah berpartisipasi di dalam berproduksi dalam negeri. Tidak ada yang underutilize factor of production. Ya. Kemudian yang kedua tadi nggak ada lagi hambatan gitu. Kalau kita mempertukarkan barang atau memperdagangkan barang di dalam pertukaran atau perdagangan barang itu tidak ada hambatan sama sekali. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit-sedikit nggak apa-apa. Oke.
Ini asumsi-asumsi yang tambahan yang kita pakai dalam melakukan analisis tentang perdagangan antar dua negara ya, supaya gampang saja sebenarnya. Dan ini tidak banyak melibatkan barang, supaya jelas artinya apa? Supaya kita tidak terdistorsi atau tidak terganggu oleh barang yang lain. Jadi intinya dalam kita menganalisis perdagangan luar negeri tentang absolute advantage dan comparative advantage, kita itu menggunakan dua jenis barang saja, dua jenis faktor produksi, kemudian juga dua negara, ya, supaya kita lebih mudah melakukan analisisnya. Kemudian yang kedua adalah harga, kan tadi kan kita menggunakan dua barang ya, barangnya itu harga yang satu itu dihargai dengan barang yang kedua, paham nggak? Jadi kalau kita menghasilkan katakanlah beras dan komputer gitu. Nah, harga beras itu kita nilai dengan komputer. Harga komputer kita nilai dengan beras supaya kita bisa tahu sebenarnya relatif lebih baik lebih baik kita memproduksi beras atau lebih baik kita memproduksi apa tadi namanya? Betul lagi. Apa? Tadi saya bicara apa tadi? Beras sama apa? Nggak ada yang ingat. Saya bicara apa tadi? Produksi beras sama apa? Perdagangan beras sama apa? Ada yang ingat ya? Hah? Komputer, Pak. Ah, komputer. Oke. Kirain pada tidur semua. Ini kayaknya dengerin sambil tidur-tiduran ini kayaknya. Ini ada yang selonjoran nggak itu di tempat tidur? Oke, pokoknya Anda dengerin ya, kemudian nanti dicerna itu semaksimal mungkin. Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan. Oke, nah sekarang kita lihat. Nih, keuntungan mutlak. Apa sih keuntungan mutlak itu? Oke, keuntungan mutlak itu apa? Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada produksi barang dengan jalan yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu namanya keuntungan mutlak. Coba kita lihat pada tabel berikutnya, tabel setelah ini. Taruh, kok jadi tertutup. Oke, lihat semua nggak? Lihat ya. Oke. Ada negara A dan negara B. Ya. Produksi seorang pekerja dalam setahun, ya, itu main productivity. Ya. Ada negara A dan negara B. Negara A dalam setahun itu bisa menghasilkan 500 meter kain, negara A, dan beras 2000 kg. Ini contoh yang sederhana saja ya. Negara B 750 meter kain dan beras 1.800 kg. Dah, ngerti semua? Sekarang coba. Yang pertama dulu itu ada di bawah dulu, yang A dulu. Keuntungan absolut dalam hal menghasilkan beras. Lebih tinggi produktivitas menghasilkan beras A dibandingkan dengan negara B. Ya kan? Ya enggak? Nah, sementara B itu lebih punya keuntungan dalam hal menghasilkan kain dibandingkan dengan beras. Ya, dibandingkan B. Coba. Jadi kalau kita lihat negara A, ya, dalam setahun dia bisa menghasilkan 500 meter kain dan 2.000 kg beras. Negara B 750 kain dengan 1.800 kg beras. Tentu saja dengan kondisi seperti ini, itu
negara A itu lebih baik menghasilkan beras daripada negara B. B lebih baik menghasilkan apa? Kain dibandingkan dengan negara A. Coba negara A itu kalau kita bandingkan antara kain dengan beras, 1 meter kain sama dengan berapa beras itu? 2.000 dibagi 500. Nah, dengan hal yang sama, kita bisa bicara bahwa negara B itu lebih mempunyai keuntungan kalau negara B menghasilkan kain. Nah, inti dari ini semua nanti adalah bahwa lebih baik negara A itu menghasilkan beras semua. Jadi yang kain tadi akan kita convert, akan kita pakai tenaga kerjanya untuk menghasilkan beras. Negara B sebaliknya, daripada menghasilkan kain dan beras, kayaknya dia lebih baik punya keuntungan di bidang kain. Maka nanti dia harus bisa menghasilkan kain semua saja. Jadi intinya nanti negara A kainnya kosong. Ya. Pekerja tadi yang menghasilkan 500 meter tadi, kita pakai untuk menghasilkan beras saja. Jadi dia nggak usah bikin kain, tapi bikin beras total semua. Jadi negara A nanti kosong kainnya, tapi berasnya ada. Berapa berasnya kita lihat nanti berapa. Negara B juga begitu, tapi sebaliknya. Karena dia mempunyai keuntungan absolut di bidang kain, maka dia menghasilkan kain semuanya saja, sementara berasnya nol. Oke. Nah, tetapi negara A ini kan butuh kain. Negara B butuh beras. Marilah kerjasama kita dagang 2 negara ini. Tuh, oke. Sampai situ dulu idenya. Ketangkap nggak idenya dulu, Mas, Mbak? Oke. Ya, idenya ketangkap nggak? Kalau idenya nggak ketangkap, nggak bisa tangkap, ya sudah, kita nangkep burung aja. Tangkap ide? Tangkap, Pak. Ya, ya, dapat ya. Kenapa? Siapa yang nanya? Eza. Oh, iya Pak. Kenapa ya? Ini sejak kamu pipinya bengkak nanya dulu aja. Gara-gara pipi bengkak ini kayaknya. Ini enggak, Pak. Itu kan tadi kalau dilihat dari spesialisasi lebih bagus yang dari kainnya nggak usah diproduksi, langsung ubah ke beras semua kan? Ya. Biar tenaga kerjanya dihabisin buat beras semua. Nah itu kalau kita lihat kemajuan suatu negara misalkan Indonesia nih, Pak. Misalkan pengen produksi kain, tapi di sini belum memungkinkan kalau pengen diadu sama luar negeri. Nah gimana caranya kita belajar membuat kain terus biar lama-lama makin maju, tapi ada prinsip kayak gini, malah kita nggak usah bikin kain tapi cuma beras aja. Kalau digabungin gitu gimana ya Pak? Pengen maju tapi kan nggak usah. Atau beda pandangan? Sekarang kalau kita bilang pengen maju itu artinya apa sih? Jadi negara ini menjadi maju itu. Apa maunya? Indikatornya apa? Kalau negara ini maju. Karena kan kamu bilang, tadi kan bilang ya teman-teman tadi juga mungkin mendengar juga. Saya bilang ini mau negara maju, makanya bikin kain saja, bikin kain juga bukan saja. Jadi tidak menjadi spesialisasi kan, gitu kan ya saya. Jadi tetap menghasilkan barang berupa apa? Berupa beras dan kain kan gitu Zak, benar nggak Zak? Betul ya kan gitu. Nah memang kalau seandainya satu negara ini asumsi saya tadi masih berlaku ya negaranya hanya dua produksi barangnya saja. Kalau ada negara yang khusus bikin beras tidak bikin kain, dibandingkan bikin beras juga bikin kain juga. Apa bisa kita katakan bahwa yang bikin beras dan kain lebih maju daripada yang bikin beras doang? Itu dulu pertanyaannya dulu. Jadi
Si Erza kan mengatakan bahwa bikin beras juga, bikin kain juga, walaupun kita nggak tahu produksinya, tapi kita kan belajar bisa itu. Supaya maju kan gitu. Nah emang maju itu ukurannya begitu. Itu tanya dulu gitu, supaya kita bisa menelaah lebih lanjut tentang apa yang disebut dengan maju. Maaf Pak Heru, saya Gimana? mungkin salah ngomong, bukan maju tapi lebih misalkan ya contoh doang asumsi, misalkan Amerika dan Indonesia nih. Dalam produksi mobil dia udah maju. Indonesia masih belajar nih, ngumpulin SDM dan sebagainya. Tapi dengan ada prinsip seperti ini, kita dituntut buat kita impor aja dari luar, nggak usah kayak gitu. Padahal kita pengen belajar biar kita bisa saingin dia gitu Pak. Gimana Pak pandangan saya? Ya, bisa juga gitu. Tetapi kan itu sudah di luar perdagangan toh. Jadi apa yang kita pakai untuk, makanya tadi diasumsi kalau kita mau kita sekarang bicara perdagangan dulu ya. Kalau kita mau bicara perdagangan, bicara masalah perdagangan, kita kan tadi asumsinya adalah apa? Tenaga kerjanya ya terbatas itu. Kalau dia tidak bisa memproduksi, kalau asumsinya atau supaya gampang, tenaga kerja itu hanya memproduksi kain dengan beras, 2 komoditi lah gitu. Artinya kalau dia itu bekerja itu untuk menghasilkan 2 barang itu dan akan dijual kan gitu kan. Tapi asumsi itu mungkin memang tidak bisa kita pakai 100%. Ya, kalau seandainya kita mau bicara seperti yang tadi Erza sampaikan, bisa juga, tetapi itu di luar konteks perdagangan. Artinya apa? Pada saat orang itu belajar untuk bikin mobil, itu kan bukan masalah, bukan barang yang bisa kita jual, nggak ada keuntungan ekonominya, orang belajar kok gitu. Jadi ada tenaga kerja yang kita sisihkan untuk tidak ikut dalam proses produksi kan, tetapi kan ikut dalam proses apa? Belajar untuk produksi nanti. Kan itu nggak ikut proses produksi. Ya kan? Nah, itu di dalam perdagangan kan rugi kita karena tenaga kerjanya yang kita pakai tidak full employment jadinya kan gitu. Karena ada orang yang harus belajar dulu, tapi kan dia tidak menghasilkan barang dan jasa, nanti orangnya juga belajar. Dari sisi perdagangan kan rugi itu. Artinya kita full kapasitasnya tidak terpakai karena ada orang yang tidak bekerja untuk menghasilkan barang, tapi untuk belajar kayak kalian ini gitu. Kalian ini sebenarnya kan tenaga kerja yang secara nasional itu rugi. Indonesia rugi, tapi for the long term memang jadi untung. Sekarang ini ada 35 orang yang hari ini, jam ini, dengerin saya ngomong, nggak berproduksi sama sekali. Coba kalau 30 orang ini jadi nyangkul semua, nanam semua, produksinya kan bisa ada, kita jual gitu. Kalau saya enggak. Jadi harus Anda bedakan bahwa apa yang kita lakukan di dalam menganalisa perdagangan harus semuanya tenaga kerja itu dipakai untuk berproduksi barang dan jasa yang dijual, yang siap dijual, dan tidak ada lagi orang yang nganggur, tidak ada lagi perdagangan yang ada pembatasannya, nggak ada tarif impor, nggak ada tarif ekspor dan sebagainya gitu. Itu untuk mempermudah saja sebenarnya. Pada kenyataannya sih enggak juga, gitu kan. Gitu. Jadi kalau yang Erza tadi sampaikan itu tidak memenuhi asumsi yang kita pakai tadi. Ya kan, asumsinya tadi kan kalau tidak menghasilkan barang A, menghasilkan barang B. 2 itu saja gitu. Kalau dia wah Pak kayaknya lebih enak tidur, ya sudah menjadi tidak mengikuti asumsi itu, jadi perdagangannya jadi nggak bisa dianalisis gitu. Nah, jadi yang Erza sampaikan tadi betul, tapi dalam konteks non perdagangan luar negeri. Karena dalam perdagangan luar negeri konteksnya adalah apa? Semua tenaga kerja ya harus berproduksi, bukan belajar, bukan kemudian nganggur, bukan ngerjain yang lain. Gitu. Nanti kalau kita nggak batasi seperti yang saya sampaikan, nanti bisa juga berbicaranya adalah, nah kalau kita hanya ngurusin kain dengan mobil gitu, mobil dengan beras gitu, masa kita nggak menghasilkan barang yang lain Pak gitu ya, nggak begitu. Kita konteksnya untuk mempermudah analisisnya, kita hanya batasi 2 barang saja. Itu pandangannya begitu, Za. Paham maksud saya nggak intinya yang saya sampaikan?
Jadi intinya kalau Pak, yang intinya di itu ya tenaga kerja tadi, Pak. tenaga kerjanya nggak boleh belajar, nggak boleh idle ya. Gitu. Kalau belajar idle dia itu rugi kita, rugi banyak. Kita nggak kita kalau seperti itu kita tidak dalam framework untuk belajar perdagangan luar negeri pure. Gitu. Kita perdagangan itu kita belajar ekonomi secara keseluruhan karena ada peningkatan SDM segala macam. Oke, tapi bagus pertanyaannya. Ada lagi? Tapi konsep tentang absolut sama absolut beras sama absolut kain tadi sudah jelas ya. Karena ini bagian dari yang harus menjadi dasar kita untuk berbicara pada slide-slide berikutnya. Nih, dalam bahasa Inggrisnya ini contoh lain, tapi sebenarnya bukan contoh ya. Dalam bahasa Inggrisnya seperti ini kalau Anda yang senang bahasa Inggris ya. Coba kita lihat ini. A country enjoys an absolute advantage over another country in the production of a good if it uses fewer resources to produce that good than the other economy does. Paham saya kan? Jadi yang disebut dengan absolute advantage, keuntungan absolut, itu kalau pada sebuah barang, kalau negara itu menggunakan resources yang lebih sedikit, relatif lebih sedikit untuk menghasilkan barang itu dibandingkan negara lain dalam menggunakan resources untuk produksi barang yang sama. Ya, gitu ya. Contohnya A dan B produce wheat, tahu kan? A dan B itu memproduksi gandum. Tapi A climate jadi iklim di negara A itu lebih cocok untuk menghasilkan gandum, sehingga atau juga labor-nya itu lebih produktif dibandingkan dengan country B yang klimatnya itu tidak bagus untuk memproduksi gandum. Ya, contohnya ya inilah negara Eropa lah dengan Indonesia. Tentu saja negara Eropa mempunyai absolute advantage dalam menghasilkan gandum dibandingkan negara kita, ya kan? Kayak gitu aja. Atau kita lebih punya absolute advantage, menghasilkan batik dibandingkan dengan negara Eropa, karena kita lebih produktif dalam efisien dalam tenaga kerjanya. Tenaga kerja kita itu memang tenaga kerja yang mempunyai talent di bidang batik, gitu ya. Ini bukan contoh lain, tapi sebenarnya adalah definisi yang mungkin bisa diberikan untuk lebih memperjelas apa yang disebut dengan absolute advantage. Oke. Nah, sekarang keuntungan yang komparatif itu apa? Keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan memproduksi barang-barang yang mempunyai harga atau biaya relatif lebih rendah dari negara lain, walaupun negara lain lebih efisien di dalam menghasilkan kedua barang tersebut. Nah, contohnya di tabel berikut. Nih, coba Anda lihat. Negara M, ya. Negara M efisien in producing both, ya, keduanya kain maupun beras. Tapi coba Anda lihat perbandingannya. Ya, ini negara M ini bisa lebih banyak menghasilkan kain dibandingkan dengan negara N. Bisa menghasilkan lebih banyak beras dibandingkan dengan N juga. Ya. Jadi intinya adalah dia itu sebenarnya mempunyai keuntungan absolut di bidang kain dan beras di dua-duanya. Ya. Sementara negara N itu nggak bisa apa-apa dibandingkan dengan ini. Betul ya? Oke. Sekarang coba kita lihat perbandingan. 1 meter kain untuk negara M itu sama dengan 3 kg beras sebenarnya, ya kan? Ini perbandingannya. Kalau ini perbandingannya berapa?
Ini berapa ini? Antara Hah? Ini 2, ini 3 ya. Ini kan 2 ini. Ya enggak? Nah, ini coba lihat. M secara relatif di negara M, di negara ini secara relatif 1 meter kain sama dengan 3 kg beras. While in N, di N ini 1 meter kain sama dengan 2 kg beras. So trade will still benefit both. M, comparative advantage in producing rice, ya, beras, specialization in producing 4.800 kg beras. Ini saya jelaskan kenapa, ya. Nah, sementara ini karena dia lebih punya keuntungan komparatif di bidang beras, maka dia lebih baik menghasilkan beras semua. Ini lebih baik menghasilkan kain semua. Karena apa? Comparative advantage-nya tidak di beras tapi di kain dari perbandingan produksi ini. Ya, tapi dilihat dari absolute advantage, negara M ini lebih punya absolute advantage di bidang kain maupun beras. Tetapi comparative advantage-nya dia lebih baik menghasilkan beras di negara M dibandingkan dengan negara N. Oleh karena itu, negara M spesialis saja di beras, negara N spesialis saja di kain. Artinya, nanti kalau mau spesialis begitu, ini semua tenaga kerja atau pembuatan kain dinolkan, tapi tenaga kerja untuk menghasilkan kain ini kita akan pakai untuk menghasilkan beras. Jadi akan dapat berapa berasnya? Ada yang tahu? 4.800. 4.800 betul, karena 2.400 eksistensinya ini kan. Nah, 800 kain ini bisa menghasilkan 2.400 lagi, jadi 4.800. Nah, kemudian negara N berapa kainnya? 1.200. Ya. Sorry. Bahasa. Oke. Mana tadi? Oke ya. Nah, nanti dengan begitu, maka ini akan maksimum, tapi karena orang ini pekerja yang di sini akan menghasilkan di sini semua. Nah, sementara pekerja yang menghasilkan ini akan di sini semua. Tapi sebenarnya dia itu kan punya 2.400 kan? Ya, nanti 2.400 sisanya yang hasil dari sini kita pakai untuk kita tukar dengan kain yang di sini. Karena di sini kainnya kan 0. Ya kan? Nah, sebaliknya sisa yang tadi yang ditukar dengan ini nih 600 aslinya plus tambahan dapat dari beras ini akan kita tukar dengan beras dapat dari sini. Nanti akan saling menguntungkan. Oke, paham? Idenya dulu, paham nggak? Nah, mudah-mudahan paham. Oke, nah intinya adalah apa intinya? Saya ingin lihatkan. Intinya adalah bahwa intinya adalah dengan adanya spesialisasi, maka dua negara itu akan lebih beruntung. Nah, jadi satu negara itu tidak harus menghasilkan dua jenis barang. Hanya satu barang saja yang mempunyai comparative advantage lebih baik daripada negara lain. Ya. Semua tenaga kerjanya kita minta untuk memproduksi barang yang mempunyai comparative advantage lebih baik dibandingkan negara lain. Baru kita perdagangkan. Ngerti maksud saya gitu kan? Nah,
Ini untuk membuka wawasan Anda bahwa mungkin Erza tadi juga termasuk di sini, bahwa kalau kita ini menghasilkan bermacam-macam barang, tetapi kita tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri, itu lebih baik dibandingkan dengan kalau kita hanya spesialisasi di sebuah barang, tapi kita membeli barang yang kita tidak produksi dari luar negeri, itu lebih baik enggak? Maksud saya enggak? Kayaknya agak panjang kalimat saya. Jadi kan kita berpikirnya, kalau kita itu bisa memproduksi semua barang, nggak usah kita melakukan impor, itu kan lebih baik. Daripada kita tidak melakukan pekerjaan, kita tidak memproduksi barang, tapi nanti barang yang kita butuhkan kita impor dari negara lain. Ternyata tidak. Ya. Jadi perdagangan itu jauh lebih baik daripada kita tidak melakukan perdagangan. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita memproduksi barang yang mempunyai comparative advantage dibandingkan dengan negara lain. Kalau negara lain itu comparative advantage-nya kain, kita beras, lebih baik kita menghasilkan beras semua saja, tapi kelebihan dari harga beras tadi, kelebihan dari produksi beras tadi, kita bisa tukar dengan kain. Daripada kita juga harus menghasilkan beras dan kain in the same time. Karena itu akan menjadi lebih tidak efisien. Oke. Kalimat-kalimat saya panjang. Nah, mungkin ada yang nggak paham, silahkan nanya. Kalau yang paham, oke. Tapi jangan pura-pura paham, ternyata nggak paham. Oke. Kalau Anda tidak paham, akan saya lanjutkan setengah jam lagi. Kalau nggak ada paham, tapi Anda sungkan untuk bicara di sini, silahkan WA saya. Silahkan hubungi saya. Ya, deal ya. Deal ya. Gitu. Saya tidak mau, Anda tidak paham, nggak mau nanya karena malu. Nanti kalau banyak nanya, nanti bilang, kayak gitu ditanyain. Padahal mereka juga punya pertanyaan yang sama, cuman malu aja itu. Kok gitu ditanyain, nanti saya dikira bodoh ya. Ya, apa-apa. Emang kamu pikir yang tidak nanya itu ya gitu juga. Takut dianggap bodoh juga. Nah, supaya Anda tidak takut dianggap bodoh, gitu. Kalau dianggap tidak mengerti oleh saya, kan itu wajar kan. Nanyalah ke saya, ya. Nanti kita jelaskan. Kalau perlu nanti kita jelaskan pakai video call juga boleh. Oke, tapi bagi yang jelas ya nggak usah. Yang tidak jelas untuk ditanyakan lebih lanjut. Nah, itu sesuatu yang sangat penting yang ingin saya tekankan supaya Anda benar-benar memahami apa yang saya sampaikan ini. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya tambahan penjelasan. A country enjoys comparative advantage in the production of a good if that good can be produced at lower cost in terms of other goods. Paham ya? Saya coba terjemahkan. Ya, sebuah negara itu mempunyai lebih senang, katakan gitu, enjoy, lebih nyaman kalau dia memproduksi barang yang mempunyai comparative advantage lebih baik ya dibandingkan negara lain. Comparative advantage ini di sini diartikan sebagai kita bisa memproduksi barang itu, barang yang punya comparative advantage itu pada harga yang lebih rendah dengan menggunakan in term of other goods. Kalau misalnya harga in term of other goods, bukan harga rupiah, tapi kalau beras sama kain, ya harga beras in term of kain dalam hal memproduksi kain. Nah, kemudian ini contohnya negara C dan negara B, semuanya itu dua-duanya memproduksi gandum dan jagung. C has an advantage in production of both. Jadi
C itu punya punya absolute advantage untuk menghasilkan gandum dan jagung. Tetapi comparative advantage-nya bisa kita hitung, ya. Seperti apa ya? Ini enggak ada lagi. Oke, oops. A bushel of wheat has an opportunity of cost of 2 bushel of corn. Yang D, a bushel of wheat requires the sacrifice of only 1 bushel of corn, though she has an absolute advantage in the production of both products. D, enjoy a comparative advantage in the production of wheat because the opportunity cost of producing wheat is lower in D. Dari perbandingan ini tadi. Ya. Kemudian David Ricardo yang menggunakan mazhab komparatif dan absolute advantage tadi menyatakan bahwa D can benefit from trade if it specializes in the production of wheat. Ya. Mungkin banyak yang tidak begitu paham dengan bahasa Inggrisnya ini, nanti bisa Anda pelajari lagi setelah kuliah ini dengan membaca ulang PowerPoint yang akan saya bagikan kepada Anda. Saya lanjutkan dengan keuntungan mutlak dalam perdagangan. Apa itu? Nih. Ini kita bicara masalah spesialisasi tadi. Ini sebenarnya kelanjutan tadi yang saya katakan tidak usah memproduksi suatu barang secara total, tapi memproduksi barang lain semaksimal mungkin sesuai dengan comparative advantage-nya. Ya. Yang tadi kain dengan beras tadi. Cuma ini di dalam contoh yang berbeda. Ya. Coba Anda lihat. Dengan harga yang berbeda, dengan barang yang berbeda. Ada negara Indonesia dan Thailand. Anda kenal kan Thailand kan? Keadaan produksi sebelum spesialisasi. Sebentar, saya lihat keduanya. Oke. Ya. Sebelum spesialisasi, produk Indonesia menghasilkan 3.000 kg beras dan kain 500 helai. Nah, Thailand itu 500 kg beras dan 250 helai kain pakaian. Nah, coba harga relatif. Harga relatif itu artinya harga satu pakaian atau satu beras, harga satu barang dinilai dengan barang yang lain. Satu helai pakaian sama dengan 6 kg beras. Ya kan? Oke. Sementara di sini satu helai pakaian itu 20 kg beras. Dengan demikian, maka Indonesia itu lebih baik spesialis di bidang pakaian saja. Ya, sementara Thailand di bidang beras. Coba kita lihat keterangannya. Ini sebentar. Ini ada pahamnya ini dulu. Yang atas dulu. Ya, ingat-ingat ya. Atas ya. Oke. Nih. Coba Anda baca ya. Sebelum spesialisasi keadaan yang pertama. Sebelum wujudnya perdagangan di antara kedua negara tersebut, dapat dilihat bahwa pakaian secara relatif ada lebih murah di Indonesia. Hanya perlu 6 kg beras untuk dapat satu helai pakaian. Aduh. Nih. Aduh. Oke. Kata tadi hanya perlu 6 kg beras untuk dapat satu pakaian. Betul? Satu helai pakaian perlu 6 kg beras saja. Tapi di sini satu helai pakaian perlu 20 kg beras. Betul nggak? Dengan demikian, pakaian lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan di Thailand. Sebaliknya pasti beras lebih murah di Thailand.
ya kan, dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh karena itu kita bikin spesialisasi saja. Jadi semua dari 3.000 kg ini, 3.000 kg ini, berapa helai kain lagi yang bisa kita produksi? 500 helai lagi. Ya, jadi dapat 1.000 helai kain. Di Thailand, ya, kita memproduksi beras saja sehingga 250 helai kain yang bisa kita produksi, kita convert menjadi produksi beras. Jadi kita dapat 5.000 lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kenapa kita bisa begini? Ini dengan adanya spesialisasi ini tidak ada kerugian apapun di dalam melakukan produksi. Cuma kita switch saja. Kita rubah yang harusnya dapat 3.000 kg beras, kita rubah menjadi kain. Karena satu kain itu sama dengan 6 kg beras, maka 3.000 usaha kita untuk menghasilkan 3.000 kg beras itu sama dengan menghasilkan 500 kain lagi. Jadi seperti itu. Dengan hal yang sama kita lakukan seperti itu. Oke, jelas? Oke, sampai di situ dulu. Ini saya harus balik lagi ke Anda. Gimana? Jelas? Tadi dengan seperti penjelasan saya tadi ya. Mudah-mudahan nggak bingung lah Anda itu. Anda saya tuntun sedikit-sedikit. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ya, saya lihat dulu apakah Anda menatapnya dengan tatapan kosong apa isi. Kalau tatapan kosong berarti nggak ngerti. Kalau isi belum tentu ngerti juga sih. Jangan isinya, jangan-jangan kok bisa begitu ya. Gitu, jangan-jangan gitu lagi. Any question so far? Izin Adikku? bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Siapa ini? Daru, Pak. Ya, Dar. Gimana, Dar? Itu tadi yang kurs pertukaran satu helai pakaian sama dengan 100 kg beras itu dari mana ya Pak dapatnya? Gimana? Kurs pertukaran di keadaan 3 yang penggunaan belum. perdagangan. Kita belum sampai sini dulu, Mbak Daru. Kita sampai sini dulu, Mbak Daru. Yang ini dulu. Oke, Pak. Yang ini jelas ya? Oke, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Nanti tolong dijelaskan ya, Pak. Ya, Terima ya, kasih. jelas. Nanti, ya. Oke. Nah, sekarang ini keterangan ini yang tadi Daru sampaikan, tanyakan ya, gitu. Ini ada hubungannya dengan yang ini dengan yang itu. Sekarang kita lihat. Waktu kita tidak melakukan perdagangan, tidak melakukan spesialisasi, kita produksi ini, kita kan enjoy dengan 500 helai ini kan, karena semuanya kan kita produksi nih pada keadaan yang biasanya kan. Sehingga kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita sudah cukup senang dengan 500 helai pakaian. Betul? Nah, sekarang ini 100 helai 1000 helai pakaian kita bisa produksi setelah kita melakukan spesialisasi. Oke. Nah, kalau kita melakukan spesialisasi ini ada kelebihan helai pakaian dibandingkan dengan berapa helai pakaian yang kita produksi sebelum kita spesialisasi. Betul nggak? Jadi kita punya kelebihan 500 ini, Mbak. 500 helai pakaian. Ya, 500 helai pakaian. Oke, ini dari sisi Indonesia. Dari sisi Thailand. Sisi Thailand ya. Dia enjoy dengan 5.000 kilogram beras. Setelah selesai spesialisasi, dia kan enjoy dengan 5.000 kilogram beras. Toh? Jadi dia punya kelebihan 5.000 kilogram beras. Hasil dari spesialisasinya. Paham, Daru?
dan teman-teman semua. Nah, kelebihan kain yang ada di Indonesia sebanyak 5.000 helai, oke, ditukarkan diperdagangkan dengan 5.000 kilogram beras yang ada di Thailand. Sehingga kurs pertukarannya 1 helai 100 kilogram. Paham nggak? Bukan 10, Pak. Bentar dulu. Kurs pertukarannya 1 helai 10. 10, bentar dulu. Tadi 5.000. 5.000. Bentar, saya tadi dapat 5. Ini 500 helai. 500 helai. 500 helai pakaian. Ya. Kemudian untuk 500 helai pakaian itu kita bisa mendapatkan berapa kilogram beras? Berapa? 50. 5.000. Berapa? Berapa? 5.000, Pak. Jadi satu kilogram 1 helai pakaian dihargai berapa kilogram beras? 5.000 dibagi 500. 50 ya? 10 ya? 10 ya, bukan 100. 10 ya? Bener nggak 10? Iya, Pak. Ya salah itu salah. Tadi saya kenal bisa 100 ya. Oke, sekarang kita lihat di ininya, di penjelasannya. Oh, di sini nggak ada penjelasan. Bentar. Ya, nggak ada. Itu apa namanya 10 bukan 100. 10 betul 10 ya. Ya 10. Ini ya. Kurs pertukaran 1 helai pakaian 10 karena 500 helai pakaian itu ditukar dengan 5.000 kilogram beras ya. Jadi 5.000 dibagi dengan 500 itu sama dengan 10. 1 helai pakaian sama dengan 10 kilogram, bukan 100. Oke, makasih Daru ya. Jadi dengan demikian maka lebih baik melakukan ya gitu dulu ya. Sorry, ini salah, harusnya 10. Terima kasih ke Daru dan teman-teman yang tadi menanyakan tentang itu. Nah, jadi setelah kita betulkan ya, jadi setelah ada spesialisasi dan juga setelah adanya perdagangan, maka kita bisa mendapatkan kondisi ketiga setelah perdagangan ini jauh lebih baik daripada yang pertama. Ya kan? Itu membuktikan bahwa memang lebih baik kita melakukan spesialisasi, kemudian melakukan perdagangan, daripada tidak melakukan spesialisasi, tapi kita memproduksi 2 barang secara bersama-sama dan tidak ada perdagangan di situ. Ya. Memproduksi 2 barang secara bersama-sama, Indonesia menghasilkan 3.000 kg beras dan juga 500 helai pakaian. Thailand juga produksinya 5.000 kg beras dan 250 helai pakaian. Mereka tidak melakukan perdagangan. Jauh lebih jelek dibandingkan dengan kalau kita melakukan spesialisasi sekaligus kemudian melakukan perdagangan. Ya. Oke. Ada lagi yang tanya? Jadi penjelasan yang panjang tadi, kesimpulannya adalah setelah perdagangan dilakukan, jumlah beras dan pakaian yang tersedia dan dapat digunakan di masing-masing negara adalah seperti yang disebutkan di dalam 3 tadi.
keadaan ini jelas menunjukkan bahwa perdagangan memungkinkan setiap negara menikmati lebih banyak barang daripada yang didapat dari hasil di dalam negeri. Itu ya. Oke. Kalau sudah kita lihat sekarang tabel berikut, ini masih tentang perdagangan ya. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Keadaan satu ini seperti yang tadi ya. Kita lihat coba. Keadaan satu produksi sebelum spesialisasi tadi. Ya, sebelum spesialisasi kita lihat. Jepang itu bisa menghasilkan produksi mobil sebanyak 20, in the same time televisi 1.200. Ya. Sementara di Amerika itu bisa memproduksi mobil 50 dan bisa menghasilkan televisi 1.500. Ya. Perbandingannya ini, satu mobil sama dengan 60 televisi di Jepang, dan satu mobil sama dengan 30 televisi di Amerika Serikat. Ya. Jadi kita lihat di keadaan satu dulu. Seperti tadi yang saya ngomong di depan, ya, sebelum kita bicara masalah tabel spesialisasi tadi, di dalam contoh itu yang dari depan tadi bisa kita sampaikan, bisa simpulkan seperti yang ada di dalam keterangan ini. Ya. Amerika Serikat absolute advantage in producing both car and TV. Ya. Tetapi harga relatif mobil lebih murah di Amerika Serikat. Seharga 30 TV untuk satu mobil, sedangkan di Jepang perlu 60 TV. Nah, di Amerika Serikat itu hanya memerlukan 30 TV untuk satu mobil. Ini apa namanya? Contoh yang gampang aja ya, tapi nanti jangan dikatakan masa sih harga mobil sama dengan 30 TV Pak, ya enggak gitu ya. Ini supaya gampang aja. Jadi di Amerika Serikat itu satu mobil itu harganya sama dengan 30 TV. Sementara di Jepang itu satu mobil harganya sama dengan 60 TV. Nah, secara relatif harga televisi adalah lebih baik di Jepang. Perlu 1/60 mobil untuk satu TV, sedangkan di AS diperlukan 1/30 mobil. Ya. Nah, sesudah melakukan spesialisasi, ya, dengan kondisi seperti ini, maka di Amerika hanya memproduksi mobil saja, sementara di Jepang hanya menghasilkan TV saja. Ya, sehingga ada kondisi seperti ini setelah melakukan spesialisasi. Dengan adanya comparative advantage yang ada di dalam tabel ini sebelum melakukan spesialisasi, comparative advantage-nya menyatakan bahwa di Jepang itu lebih punya comparative advantage di bidang televisi daripada mobil. Sebaliknya di Amerika Serikat itu mempunyai comparative advantage di bidang menghasilkan mobil dibandingkan televisi. Oleh karena itu, semua tenaga kerja di Jepang itu kita dedikasikan untuk memproduksi televisi. Jadi yang 20 ini kita pakai untuk menghasilkan televisi, sehingga seluruh televisi yang bisa dihasilkan 2.400. Demikian juga dengan Amerika Serikat, ya, 1.500 ini kita pakai tenaga kerjanya untuk memproduksi mobil. Jadilah mobil seperti ini. Oke, nah ini contoh yang lain. Nah kemudian ini sudah hampir jam 12, sehingga pada kondisi spesialisasi dan perdagangan hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa, coba lihat, dari hasil
dari jumlah barang dan jasa pun juga lebih baik dibandingkan dengan sebelum spesialisasi. Ya. Jumlahnya 100 TV-nya, walaupun jumlah mobilnya 100 tadi 70, walaupun TV-nya itu lebih rendah 300, tetapi lebih rendahnya ini bisa diwujudkan dalam bentuk mobil yang lebih banyak lagi. Relatif lebih bagus kalau kita bisa menghasilkan lebih banyak mobil sebesar 30 dibandingkan dengan penurunan harga produksi televisi sebanyak 300. Oke, nanti bisa Anda lihat ya. Oke, nah ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa dengan perdagangan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dua negara itu melakukan pekerjaan atau melakukan produksi sendiri-sendiri tanpa melakukan perdagangan. Ya, oke. Bentar, tunggu dulu. Ini ada azan nanti enggak kedengeran. Bentar ya. Oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, contoh yang ini adalah contoh yang memberikan gambaran kepada kita bahwa spesialisasi dengan mempertimbangkan comparative advantage walaupun punya tidak mempunyai absolute advantage itu lebih baik dibandingkan dengan tidak melakukan perdagangan luar negeri. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ini informasinya dari sini, nanti bisa Anda baca sendiri. Ya. Saya lanjutkan dengan proteksi dan pembatasan perdagangan.
Ya, saya akan minta waktu Anda untuk sekitar 1/4 jam kali untuk menuntaskan ini. Nanti kemudian seperti biasa responsinya sampai jam 1 ya. Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa di dalam melakukan perdagangan itu semua orang akan berusaha untuk, semua negara maksud saya, akan berusaha untuk membuat negaranya itu surplus dibandingkan negara yang lain. Ya. Tetapi kalau semuanya minta surplus, nggak ada yang defisit kan nggak bisa. Ya. Tetapi walaupun begitu, tetap saja bahwa semua negara itu ingin melakukan perdagangan semaksimal mungkin sehingga surplus. Nah, yang terjadi adalah dalam sebuah negara biasanya pada komoditi tertentu dia akan surplus, tapi komoditi yang lain dia akan defisit. Ya, contohnya apa? Gitu. Indonesia itu dengan Thailand itu untuk barang-barang konsumsi bukan dengan Thailand lah ya, dengan Jepang ya, dengan Jepang atau dengan Amerika ya. Dengan Amerika itu kita perdagangan kita itu surplus untuk tekstil ya, tetapi kita selalu defisit untuk barang-barang yang bermuatan teknologi tinggi ya, seperti komputer, kemudian juga home appliances gitu. Itu biasanya kita mengalami defisit. Ya, nah dalam rangka untuk bisa membuat neraca perdagangan atau perdagangan luar negeri lebih baik, itu setiap negara melakukan proteksi dan pembatasan perdagangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa membuat neraca perdagangannya lebih baik. Ya. Apa itu wujudnya proteksi dan pembatasan perdagangan? Proteksi adalah usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu yang penting artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Contohnya apa gini? Proteksi ini ya. Contohnya apa namanya? Oke. Contohnya adalah kita memproteksi tidak bisa mengimpor tidak boleh mengimpor barang-barang yang dihasilkan oleh UKM kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya UKM yang ada di dalam negeri tidak mati, kan? Tetapi semua akan melakukan hal yang sama, kan? Oleh karena itu tadi yang saya sampaikan ada namanya WTO atau organisasi negara-negara untuk melakukan perdagangan yang mengatur bagaimana mana proteksi yang boleh, mana yang tidak, dan sebagainya. Ini yang saya beri gambaran secara umum saja. Jadi contoh proteksi seperti itu. Atau proteksi untuk barang-barang yang kita ini sedang tumbuh. Gitu. Contohnya proteksi apa? Proteksi barang-barang dari kulit yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya sedikit, katakan gitu. Ya, jadi semua proteksi itu dipakai untuk supaya membuat perdagangan kita menjadi lebih baik lagi. Tujuan proteksi mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Ya, dengan ada proteksi, kenapa ada hubungan dengan pengangguran? Kalau proteksi tidak dilakukan, kan semua barang boleh masuk ke Indonesia, nanti barang-barang yang dari Cina, ya, katakan itu contohnya lebih murah, maka orang di sini tidak akan memproduksi barang dari Cina itu, gitu kan, mainan anak dari Cina. Akhirnya di sini pengangguran jadi lebih banyak. Kemudian tujuan lain adalah mendorong perkembangan industri baru. Dengan adanya pelarangan atau proteksi sebuah barang, maka kita dapat kesempatan untuk memproduksi barang itu. Karena barangnya nggak ada, dilarang impor, maka di dalam negeri akan tumbuh industri baru untuk menghasilkan barang-barang yang diproteksi itu. Kemudian untuk mendiversikan, nggak ada S-nya ya. Mendiversikan perekonomian. Jadi kalau kita itu melakukan proteksi, maka produk
di dalam negeri bisa lebih bermacam-macam, lebih beraneka ragam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghindari kemerosotan industri tertentu. Kalau proteksi tidak kita lakukan, nah, maka barang-barang sejenis yang di dalam negeri bisa jatuh, kan? Mungkin kenapa begitu gitu? Barang, contohnya begini, mainan anak-anak ya, yang kita bisa produksi dibandingkan mainan anak-anak yang serupa yang dihasilkan oleh Cina. Kenapa yang dihasilkan oleh Cina itu lebih murah? Kalau lebih murah karena kenapa? Cost of production dia mungkin lebih murah. Kenapa? Karena di sana tenaga kerja lebih banyak, ya. Bahan baku lebih banyak. Kalau di Indonesia itu lebih mahal harganya, kemudian barang-barang semacam itu tidak diproteksi, maka kita akan kebanjiran barang-barang yang dari luar negeri dan lebih laku. Maka industri barang yang sejenis di dalam negeri akan jatuh. Ya. Tujuan yang lain adalah memperbaiki neraca pembayaran. Dengan dana proteksi, maka barang impor yang kita beli itu menjadi lebih sedikit. Sehingga akan mendorong neraca kita menjadi surplus karena yang diimpor lebih sedikit. Menghindari dumping. Dumping itu banting harga. Ya. Kalau kita memproteksi itu, gunanya apa? Supaya harga yang ada di dalam negeri bisa kita pertahankan sesuai dengan harga barang produksinya gitu. Karena barang yang sejenis dengan harga yang lebih murah itu kita larang untuk masuk ke Indonesia, ya, sehingga dumping bisa kita hindari. Nah, kemudian untuk mendapatkan untuk menambah pendapatan pemerintah, ya dengan berbagai macam cara, ya. Salah satu diantaranya apa? Dengan adanya proteksi, maka industri di negara kita bisa tumbuh, maka pendapatan pemerintah dari pajak juga bisa tumbuh dengan baik. Oke? Nah, alat untuk memproteksi itu apa? Macamnya. Yang pertama adalah tarif atau pajak. Ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai alat untuk membatasi perdagangan. Ya. Tadi bisa proteksi, bisa juga tarif. Dengan jalan kita berikan tarif yang tinggi saja. Dengan tarif yang tinggi, maka kita tidak akan mengimpor barang itu. Karena harganya nanti akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan barang dalam negeri yang tidak ada tarif impor. Kemudian ada yang disebut sebagai non-tarif barriers atau alat untuk mencegah perdagangan bebas, ya, untuk membatasi perdagangan, tapi tidak dalam bentuk tarif, yaitu disebut dengan non-tarif barrier. Salah satu diantaranya adalah ekspor subsidi. Ya. Jadi kita ini mensubsidi barang-barang yang sejenis di dalam negeri. Dengan adanya subsidi yang ada di dalam negeri, maka harga atau cost of production di dalam negeri bisa turun, kan? Kalau turun, maka harga barang itu menjadi turun dan apa? Harga jual menjadi lebih murah. Ya. Atau contoh lain adalah subsidi untuk inilah contohnya apa? Barang-barang pertanian. Ya. Pupuk itu kan disubsidi. Ya. Dengan adanya subsidi pupuk, maka produksi padi menjadi lebih murah. Kalau lebih murah, harga jualnya lebih murah dibandingkan harga dari barang impor, maka barang impor tidak laku dan barang dalam negeri yang lebih laku. Kemudian dumping, tadi saya katakan dumping itu adalah banting harga. Makanya disebut di sini sell product on the world market at prices lower than its cost of production. Gitu. Tapi praktek dumping ini sebenarnya juga dilarang. Gitu. Dumping itu artinya apa? Kita membuat semacam subsidi juga dengan diberikan uang semacam subsidi kepada produsen, maka harga barang yang diproduksi menjadi lebih murah. Waktu kita jual ke pasar internasional jauh lebih murah. Kalau jauh lebih murah, maka
barang kita yang lebih laku dibandingkan barang dari luar negeri. Nah, non tarif barrier yang lain adalah kuota impor. Kita kalau Anda suka mendengar impor beras ada kuotanya kan, nggak dibuka penuh. Kita boleh impor saja, tapi impor maksimum 2 juta ton seperti itulah. Nah, itu untuk juga membatasi jangan sampai beras kita yang dari impor itu banyak sehingga petani yang ada di dalam negeri menjadi sulit. Ya. Kemudian non tarif barrier yang lain adalah apa? Misalnya adalah membuat peraturan yang memberikan keutamaan kepada konsumsi barang-barang dalam negeri. Atau juga memberikan banyak penjelasan kepada masyarakat bahwa produksi barang kita jauh lebih baik daripada produksi luar negeri, sehingga impornya bisa kita batasi. Ya. Nah, kemudian beberapa hal yang selain tadi disebutkan ada juga dengan membuat sedemikian rupa sehingga pelabuhan-pelabuhan itu menjadi tempat yang sulit untuk disinggahi kapal misalkan, sehingga barang impor menjadi sulit untuk masuk dan sebagainya. Contohnya gini ya, katakan ada kota pelabuhan. Nanti kota pelabuhan itu dibikin sedemikian rupa sehingga tidak bisa disandari oleh kapal yang besar-besar. Nah, kalau yang kapal besar nggak bisa masuk kan barang yang kita impor kan jadi terbatas karena infrastruktur tidak mendukung adanya impor barang-barang dalam jumlah yang besar. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah mewajibkan halal label. Dan halal itu juga bisa dianggap sebagai bagian usaha untuk menciptakan trade barrier di situ. Kalau kita impor daging dari Australia harus ada label halalnya gitu. Dengan demikian atau kita tidak hanya dari Australia lah. Pokoknya kalau impor daging dari negara lain harus ada label halalnya. Sehingga yang tidak ada label halalnya tidak bisa masuk ke Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang lain juga bisa kita lihat pembatasan penggunaan valuta asing. Karena kalau kita impor, kita kan harus belinya dalam bentuk dolar kan, rupiah kan nggak laku. Nah, tapi bisa kita lakukan dengan pembatasan. Seorang boleh membelanjakan dolarnya, valuta asingnya maksimum dalam sebulan berapa ratus ribu katakan. Nah, ini juga bagian dari usaha kita untuk melakukan proteksi atau melakukan pembatasan perdagangan di dalam negeri. Oke. Kayaknya sudah cukup ya. Sementara ini selisihnya ini karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan lagi. Selisihnya tidak banyak ya, bisa Anda baca sendiri. Mudah-mudahan Anda bisa jelas karena kita memang tidak punya kesempatan lagi untuk bertemu muka karena hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita yang ke-14. Sekali lagi saya juga bilang tidak bosan-bosannya saya minta maaf kepada Anda karena keterbatasan ini yang membuat keterbatasan PJJ ini yang membuat saya tidak bisa optimal dalam mengajar kepada Anda ya. Sekali lagi nanti saya berikan kepada Anda seperti biasa dalam bentuk PowerPoint ke Anda semua. Tanggal 21 ya, itu kita mulai ujian akhir. Ya, saya tidak tahu kapan, tapi kalau tidak salah hari Rabu lah. Hari Rabu kita ujian UAS. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Soalnya mirip-mirip dengan soal yang lalu. Ya. Ada beberapa soal yang esai. Saya mau minta tolong untuk nanti dibuatkan soal yang
bentuknya multiple choice, tapi saya kayaknya banyak yang tidak setuju, dosen yang lain gitu. Jadi mungkin kemungkinannya kecil kalau ada multiple choice. Mungkin banyak yang C, tapi ya memang keputusan ada di Dewan Dosen, ya, ada tentu saja ada atau 8 apa berapa, masing-masing berkontribusi pada pembuatan soal. Tapi tadi saya kemukakan, saya usahakan supaya ada multiple choice-nya, tapi kayaknya tidak banyak yang setuju, nggak apa-apa. Yang jelas soalnya tidak akan keluar dari apa yang sudah kita berikan kepada Anda, walaupun ada beberapa hal yang mungkin belum sempat kita jelaskan karena keterbatasan waktu. Oke, begitu teman-teman semua, mahasiswa saya ST3 yang saya banggakan. This is the final words from me as your lecturer in Introduction to Economics. Sorry for whatever I said that make you uncomfortable for the last 13 meetings, 14 meetings including today. I apologize. I'm so sorry. I don't mean it. I just want to be. I want to close to you. So sometimes I made a joke. Sometimes I bothering you with some statements that maybe make you uncomfortable. So I'm sorry for that. Okay, no personal hard feeling. Okay. Before you ask me for sorry, I give you all the sorries that I have to do. Okay, so that we are even. 0-0 kata orang halal bihalal, ya, we are even. And good luck for your future. Hopefully that I can see you again. Complete 35 people. Okay, not even one left behind. Ya, jadi tidak ada satupun yang tertinggal. Hopefully, even though not in one class, that hopefully I can see you, all of you, 35 people in the second grade, tingkat 2. Everybody, I want to see you. And once more, as what I said, what I told you in the beginning of this lecture, that I want to see you in one meeting, one class, all you together 35, so that I can know you very well, each and every one of you. Okay, sorry, mudah-mudahan bisa diterima permintaan maaf saya for imperfect things that I should have given you for that lecture, but that's what I can give you. Given that we have to be in a long distance like that. Yeah, sorry for the inconvenience, and success for all of us, and keep healthy. That's the most important one. And say hi, say warm regards from me as your lecturer to your family. Okay, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Okay, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, teman-teman semua. Dan saya akhiri, nanti saya akan kirim ininya, PowerPoint-nya for the last meeting. And don't hesitate to contact me if you need it. Okay, kalau ada yang memerlukan, contact me